Baik, selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini asik di Gunung Merbabu dingin, tapi sangat sangat asik sebetulnya, bagus untuk kesehatan. Ada yang mencoba bertanya ke saya lah, entah kenapa juga ditanya, tapi kupikir bagian dari kecintaan teman-teman muda di Pantai Kosta tentu saja, sekaitan dengan apa refleksi seabad 100 tahun Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bang, menurutmu, katanya kayak gitu. Bagus sih pertanyaannya. Tentu tidak mudah mengcover semua. 100 tahun itu lama loh, perjalanan yang panjang. Tentu kita harus berterima kasih kepada Tuhan dan pengurus organisasi mulai dari pertama sampai yang sekarang, sehingga gereja ini kan sudah 100 tahun. Baguslah, artinya jangankan kita, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo saja dalam kata sambutannya kan sangat-sangat positif. Belum lagi Masjid Istiqlal, Profesor Umar, terus dari dari Gubernur Bali, terus dari Pak Profesor Thomas Penturi dari Dirjen Kristen, kan sangat positif. Artinya itu bagi kita sebagai contoh yang bisa dianut, ya, model yang bisa dianut, betapa positifnya tonasi-tonasi dari ya birokrat yang ada gitu loh. Masa orang GPD tidak bisa bersikap seperti itu gitu. Itu satu hal menurut saya yang sangat bagus. Nah, di sisi lain yang menjadi apa ya? Menjadi yang perlu di highlight lah, yang perlu dimerah-merah, bukan dimerahin, distabiloin itu ya. Saya merasa perlu untuk memperhatikan mulai dari apa ya, masa pembentukan organisasi ini sampai misalnya 1923 ya, sampai nanti katakanlah 1942, itu kan masa formatifnya, masa pembentukannya. Ya, di dalam masa pembentukan itu sebetulnya kalau mau jujur banyak sekali kontestasi kepentingan antara sesama orang Pinkster itu sendiri, yang nanti juga sesama orang Indonesia sendiri dalam hal ini. Tetapi lihat, semua itu dilewati saja itu dengan, sekarang kita bisa bilang dengan baik, tetapi pada waktu itu terjadi tentu tidak baik, karena ternyata kan banyak skisma, perpecahan-perpecahan di dalamnya yang menimbulkan banyak gereja. Misalnya yang pertama sekali kan yang ada gereja Gerakan Pantekosta yang Opatisen, lalu juga Suster Margaret Alt itu nanti membentuk gereja utusan Pantekosta yang nantinya juga berubah menjadi kelompok GSCA di Indonesia. Terus sebelumnya juga Abkaud juga berpisah dengan Pinkster yang ada, nanti sempat membentuk Assemblies of God Indonesia juga, terus nanti akhirnya bergabung dengan kelompok setahu saya Presbyterian di Sulawesi, dan akhirnya balik ke negaranya. Nah, tapi kalau mau jujur kan itu bisa dilewati lah, bisa dilewati dengan banyak hal. Tetapi harus juga perlu diingat bahwa itu siklus sejarah. Itu siklus sejarah. Jangan nanti teman-teman melihat dirinya hanya seolah-olah hanya Pantai Kosta itu yang pecah-pecah. Enggak lah. Baca buku sejarah yang ditulis oleh teman-teman yang di yang di Protestan, banyak juga perpecahan-perpecahan. Sesama badan zending misi Protestan ini juga banyak perpecahan-perpecahan. Di buku sejarah sosial Pantai Kosta sudah saya singgung itu untuk mengatakan bahwa perpecahan di dalam gereja itu tidak baik, tapi kenyataannya memang demikian. Dan itu satu siklus sejarah yang terulang saja di kelompok HKBP pun, yang ditulis oleh Johannes Aritonang, profesor sejarah gereja yang sangat hebat, sekarang masih hidup, beliau masih orang Santer, sama orang Santer kami kan Horosepung. Juga kan seolah-olah karena beliau menulis sejarah Pantai Kosta itu yang diulang sebetulnya. Verikul sudah menulis, Kramer sudah menulis, tulisan-tulisannya teman-teman yang kelompok Protestan sudah menulis soal yang terkait dengan Pentakosta, lalu seolah-olah hanya kelompok Pentakostal itu yang ribut. Enggak, di tulisan-tulisan mereka juga yang tidak
yang kita tidak akses saja. Saya mengaksesnya, dan di buku sejarah sosial Pantekosta saya tulis berapa HKBP itu pun pecah. Ada GKP, ada HKI, ada GKPI, sebelumnya ada GKPS Simalungun juga. Jadi banyak. Maksudnya bukanlah sesuatu yang mencengangkan bahwa hanya kita yang pecah di Pantekosta. Tidak juga. Di kelompok-kelompok gereja yang ada di Protestan juga pecah-pecah. Belanda jadi sumber mereka juga kan pecah-pecah sebelumnya. Maka saya selalu mengajarkan di sekolah tinggi teologi di mana saya jadi salah satu pengajar, selalu mengatakan ya memang perpecahan gereja itu jangan-jangan itulah, jangan-jangan kalau membaca data, jangan-jangan itulah cara Tuhan ya. Ya, cara Tuhan ya. Paulus kan ribut juga di kisah para rasul itu. Walaupun saya selalu bilang ada persoalan ekonomi di situ. Para rasul diberikan uang, makanan oleh jemaat-jemaat pada waktu itu di situ kan pengelolaannya itu juga tentu terkait dengan hal finance itu. Maka selalu saya bilang persoalan gereja pecah sana sini itu jangan selalu dilihat itu persoalan doktrinal. Dan ini persoalan ekonomi, politik, kekuasaan, pembagian teritorial, pelayanan, dan yang lain-lain. GPDI juga salah satu bagian dari siklus sejarah seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama agar itu tidak terjadi, sehingga penjelasan ini bukanlah nubuatan di GPDI untuk terjadi perpecahan lagi. Tidaklah, semoga tidak ya, walaupun tensinya sangat tinggi sebetulnya. Tetapi disitulah kehebatan organisasi ini untuk meredam di sana sini. Saya pikir usaha-usaha itu harus dilihat dengan baik. Nah, sesudah itu 42 sampai ke 70 kan masih terjadi gonjang-ganjing sana sini, itu terjadi gonjang-ganjing banyak sekali, apalagi nanti hubungannya dengan masuknya sekutu, masuknya nikah, itu kan masuknya Amerika, terus Belanda belum mau melepaskan kekuasaannya dari Indonesia dengan agresi kedua di Yogyakarta, terus nanti juga persoalan Papua yang tidak mudah juga dia dihadapi oleh kelompok Pinkster itu. Maka berdirinya gereja Pantekosta Papua itu yang sebagian nanti menjadi gereja lain, sebagian menjadi tetap gereja Pantekosta di Indonesia hari ini juga bagian dari dinamika sejarah nasional, sejarah sosial dari modernisasi bangsa Indonesia itu. Jadi saya menjelaskan ini maksud saya agar teman-teman itu juga mengingat hal-hal historis yang membuat kita itu pernah luka di sana-sini, tergores di sana-sini. Masalahnya kan anak-anak dari para pelakunya masih ada di dalam GPD itu sendiri, sebagian lagi di organisasi lain. Tentu narasi-narasi itu tidak selalu baik, tidak selalu positif, tidak selalu membangun, karena ada luka sejarah. Ya luka batin secara teologis bisa diampuni memang oleh Tuhan. Nanti malam yuk berdoa, bertobat, sudah selesai. Tapi luka sejarah memang itu, menurut saya itu yang selalu tail-nya, ekor-ekornya itu selalu mengikut itu kan. Ya Syaitan juga kan tidak mau itu selesai semuanya tanpa disadari oleh kita-kita. Jadi itu perlu dipahami juga sampai 80 saya membuat pembabakannya itu sampai 81 lah, ketika berdasarkan diktat yang dari sekolah kita Palembang itu, ketika nanti organisasi ini GPDI, gereja kita, gereja kami ini mulai memperbaiki dirinya secara pengajaran. Itu nanti muncul buku-buku yang dari Battle Temple-nya itu sebagian kan di bahasa Indonesia kan. Misalnya buku Kitab Daniel yang ditulis oleh William West Patterson itu kan di bahasa Indonesia kan. Ada Kitab Wahyu juga. Nanti itu sebagian dari beberapa sekolah Alkitab itu kan salah satunya adalah Salatiga, lalu juga salah satunya juga Beji, Langowan, dan juga Pematang Siantar. Waktu itu sudah Purbasari loh ya, sudah Purbasari itu dalam upaya-upaya membahasa Indonesia kan karya-karya yang lain dan penertiban soal-soal pengajaran itu momentum. Jadi saya mau mengatakan begini,
ketika dikatakan ada teman-teman muda GPD mencoba untuk mengatakan, ayo perbaiki doktrinnya, ini dirubah, ini dirubah, ini dirubah, ini. Yang menjadi hantu memang adalah bahasa dirubah tadi. Apalagi ada teman-teman bilang amandemen pengakuan iman, itu menjadikan bahasa yang menghantui banyak orang, sehingga resistennya sangat tinggi sekali. Tetapi jangan lupa, 81 kita sudah melakukan itu, sudah pernah melakukan itu loh. Nah, artinya ada jurisprudensi sejarah juga kan, ada bukti material bahwa gereja ini juga bukanlah gereja yang anti terhadap perbaikan dan penjelasan yang lebih lengkap, yang lebih tebal. Bahasa saya seperti itu. Jadi teman-teman yang jangan jugalah merasa diteror oleh kalimat-kalimat anak-anak muda yang diksi katanya saja yang mungkin seperti hantu blau itu, dengan kata amandemen lah, perbaikilah, gantilah. Maksudnya adalah mana yang lebih apa namanya, yang lebih cocok dengan situasi sekarang kan itu. Karena GPDI saya sudah bilang tadi sudah pernah melakukan itu sebelum 81 lah, jadi tonggaknya 81. Tepatnya kapan memang susah ya, karena gereja ini tidak punya data dokumen yang sangat lengkap itu. Termasuk misalnya nanti soal-soal yang terkait dengan pengakuan iman itu. Beberapa dokumen yang saya gali-gali kuburnya itu saya temukan juga enggak jelas tanggal pastinya, tetapi ada penjelasan, pembabakan saja. Itu saya merasa, dan tetapi lihat di masa 42 itu 22, katakanlah 21 sesudah sampai 42 itu kan pergerakan Pantekosta itu luar biasa sekali ya. Di seluruh Indonesia kita bisa memenuhi spot-spot di semua daerah Kemente, di pusat-pusat kota itu. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi janganlah teman-teman langsung sesumber itu pekerjaan roh secara tunggal. Enggak juga. Saya harus mengatakan dengan jelas, tidak sama sekali. Tidak. Itu percampuran atau gabungan dari jaringan-jaringan orang-orang Pantekosta itu ke pemerintahan. Jadi misalnya salah satu anggota evangelis dari kelompok Pinkster itu adalah bupati di Pasuruan misalnya, bupati di Surabaya, Malang itu, yang saya sudah pernah posting di Facebook itu ya, yang dari majalah yang ditulis oleh Alt itu, yang Sovereign, Golden Sovereign itu membuktikan bahwa memang bukan loh, kita adalah orang yang sangat bergaul erat dengan pejabat pemerintah, bahkan bupatinya itu, bupati Kerasidennya itu adalah penginjil resmi yang terdaftar di Pinkster. Itu nanti jangan diterjemahkan ini macam-macam ya, karena aturan GPD memang sudah jelas secara tata anggaran dasarnya memang tidak boleh berpolitik praktis. Ya memang seperti itu dibuat, itu pilihan-pilihan berorganisasi. Ya, bukan saya sedang mengatakan tidak boleh berpolitik praktis, tidak. Saya menjelaskan fakta historisnya dan realita yang terjadi. Memang di beberapa wilayah pendeta GPD itu menjabat di organisasi partai-partai politik tertentu. Bukan itu poin saya. Poin saya sedang mengatakan sejarah kita mengajar kita untuk melihat kembali bahwa ini organisasi yang juga ada bantuan dari, dalam artian linknya, kerjasama sinergisnya terhadap negara. Maka kemarin Pak Presiden memberikan sambutan Masjid Istiqlal kan bagian dari siklus sejarah yang mengatakan hal yang sama itu. Jadi teman-teman perlu melihatnya ke hal-hal seperti itu. Nah, bagus dalam artian bisa mulai dari Sumatera sampai Papua itu kan bisa berdiri. Padahal kita masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sebelumnya itu. Lalu negara sedang gonjang-ganjing, ada komunisme di Indonesia merajalela waktu itu. Terus ancaman-ancaman dari kelompok Islam fanatis dalam hal ini juga sangat keras pada waktu itu, menghambat kita turun ke desa, menghambat kita turun ke kota-kota dan wilayah-wilayah lain.
Belum lagi nanti dari gereja Protestan sendiri ada penghalangan, penghambatan tertentu secara terbuka ataupun secara diam-diam dengan bahasa-bahasa melanggar asas komite dan lain-lain. Itu kan arti bagaimanapun itu jadi hambatan, tetapi gereja ini tetap berjalan dengan ya berjalanlah. Kalau kita masih percaya bahwa panggilan Grusbeck dan Claveren itu adalah panggilan Makedonia yang mereka lihat pada waktu camp-camp di Mirror Lake, Seattle, Washington sana, bahwa kita percaya bahwa mereka memang diutus oleh Tuhan ke Indonesia sesuai dengan visi misi yang mereka lihat sendiri. Walaupun jangan lupa gereja lain juga mengatakan hal yang sama, para pendakwa Islam yang lain juga mengatakan yang sama, agama lain juga akan mengatakan hal-hal yang supranatural seperti itu. Artinya memang jelas bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang memulainya, tetapi bukan berarti pekerjaan yang kita anggap sebagai hal-hal yang duniawi tidak membantu. Tidak boleh melihatnya seperti itu. Saya sudah sebutkan data tadi kan soal penginjil resmi dari itu. Belum lagi saya sudah singgung di buku yang saya sudah tulis itu bagaimana Claveren dan Grusbeck itu bekerja sama dengan para konsul jending dari badan-badan masyarakat Eropa, masyarakat misi Eropa yang di Surabaya dan juga di Bandung, Preanger dan juga nanti di Jakarta itu, sehingga yang nanti mereka juga kan akhirnya menjadi profesor di Universitas Indonesia yang kita kenal sekarang, orang-orang konsulat jending itu. Dan begitu terjalinnya kerjasama dengan baik itu. Jadi saya ingin mengatakan dari sejarah ini refleksinya bahwa orang Pantekosta itu sedari awal bukanlah orang yang hanya melihat dirinya sendiri, yang sangat puas dengan egoisme sendiri, eksklusivitasnya tidak demikian pada awal. Tidak ada, saya berani menantang teman-teman yang merasa bahwa kita ini kelompok-kelompok eksklusif, kelompok-kelompok yang tidak bergaul dengan teologi yang lain. Tidak sama sekali, tidak. Tidak sama sekali, tidak. Kita orang yang sangat, bahasa yang paling populer sekarang, kelompok-kelompok teologinya teologi moderat itu. Teologinya teologi moderasi dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam berketuhanan, dan demikian juga dalam bermasyarakat. Itu enggak. Entah siapa, entah kenapa ada hal yang seolah-olah kita kelompok yang sangat eksklusif, tidak mau terbuka dengan gereja lain, dengan kelompok lain. Tidak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Gereja kita tidaklah orang yang seperti itu. Semoga tidak habitus kebiasaan atau haze biasanya disebut dengan ilmu yang dari Prancis itu, haze, kebiasaan habitus juga bahasanya, yang seolah-olah tidak mau dengan yang lain-lain, tidak mau terbuka. Tidak tuh. Menurut saya keterbukaan itulah yang membuat gereja ini eksis, salah satunya. Itu ya, tentu juga akan terbuka dalam arti ada pengelolaan, konsensus tersendiri yang tidak asal terbuka, nanti masuk angin juga loh. Nggak segitu-gitunya maksudnya. Jadi tetap ada ruang-ruang kontrolnya di situ. Itu ya. Hati-hati kalau terlalu terbuka. Kebebasan itu mahal harganya juga. Ya. Bisa masuk angin nanti, sakit perut nanti gereja ini. Harus dilihat juga seperti itu. Nah, pembangunan gereja berjalan dengan baik. Dan memang dulu kan di pusat kota dia. Nah, terus nanti semakin melebar. Nah, ketika kepemimpinan di masa Om Hani Mande sampai bergantian akhirnya kepada Om Wakari itu, lihat di tahun di masa kepemimpinan Om Mande itu kan pembangunan secara fisik itu berjalan, walaupun harus diakui bahwa semangat militansi dari orang-orang Pantekosta secara personal itu ya, yang membuat itu demikian. Lalu organisasi memfasilitasi hal-hal yang bisa difasilitasi. Sebagian memang tidak bisa, maka karena semuanya tidak bisa di-cover, bulutnya orang GPD kan ngamuk-ngamuk jadinya. Ya, organisasi terbatas juga lah. Ada kekurangan itu pastilah semuanya seperti itu.
Tapi bukan berarti organisasi itu lepas tangan dari semuanya, lalu semuanya dicap milik GPD, dan tidak juga lah. Walaupun fenomena-fenomena seperti itu tetap ada terjadi. Dan berikutnya, kan masa kepemimpinannya Muakkari juga tidak terlalu lama ya, hanya 1 periode kan. Kita bukan berarti tidak ada kerjasama luar negerinya kan juga berjalan loh ya. Kita bergabung dengan Foursquare, dan yang lain-lain lah. Saya pikir hubungan luar negerinya kita yang dulu selesai dengan teman-teman di Battle Temple Seattle Amerika sana, lalu beralih karena Battle Temple juga kan sudah selesai masa pengiriman misinya ke luar negeri, itu sudah selesai, lalu beralih kepada Foursquare itu yang Jack Hayford tokohnya pada waktu itu. Nah, saya pikir itu kan data sejarah yang perlu dibongkar teman-teman untuk apa hal-hal yang bisa dipelajari dari segalanya itu. Jangan sampai nanti orang-orang hanya menuding GPD seolah-olah tidak melakukan apapun. Kan tidak fair melihat seperti itu. Nah, di masa Om Johnny Well, saya melihat kan ya mirip-mirip lah dengan apa yang terjadi dengan modelnya Jokowi di kabinet Jokowi itu kan membangun Indonesia dari luar. Ya, Pendeta Dr. Johnny Well sebagai ketua umum tentu dengan jajarannya lah bekerja sama dengan daerah tertentu di majelis daerah, majelis wilayah membangun Indonesia dari luar. Ini kan sesuatu yang melengkapi nih. Dari dulu kita membangun dari kota karena memang itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. You nggak boleh masuk ke desa, mati lu, mati. Karena ada kelompok fanatis Islam di situ yang karena pengaruh perang Pasifik, pengaruh perang revolusi pada waktu itu, sehingga harus hanya di kota. Jadi di kota kita aman. Ini sekaligus mengatakan bahwa gereja Pantekosta di Indonesia gereja urban awalnya, bukan gereja gunung, bukan gereja tepi laut, tepi danau, tepi pantai, tepi kuburan, tepi jalan, tepi pinggir kebun kasbi, kebun jagung, bukan. Enggak, ini gereja modern yang berpusat di urban, di kawasan kota pada waktu itu. Nah, sekarang beralih, banyaknya persaingan, kapling-kapling wilayah membuat orang untuk mencari spot-spot yang orang belum kapling. Ya jatuhnya di kuburan memang, ya itu berkatnya lah. Toh orang GPD bisa hidup kan, anaknya masih bisa kuliah sampai ke luar negeri kan, anaknya bisa kuliah di universitas bernama di Indonesia, ada namanya mas saya kan. Terus di masa Om Pendeta Johnny Well kan membangun Indonesia dari luar. Teman-teman tidak boleh hanya melihatnya juga, oh itu kan politis dan segala macamnya. Ya sudahlah, namanya berorganisasi, you diam aja, you tidur aja, tetap dikritisi, iya kan? You melakukan sesuatu tetap dikritisi. Menurut saya cara yang paling tepat tetap mengerjakan sesuatu karena orang lain yang menikmati pembangunan GPD dari pinggir, dari kelompok-kelompok marginal luar itu kan ada hasilnya ya, ada hasilnya. Ya yang di kota ya bukan berarti ditinggal, ini kan ada skala prioritas yang lain. Saya melihatnya secara positif. Loh Bang, yuk kenapa bahasamu kok selalu positif membela GPD? Bukan, saya tidak membela GPD. Yang seperti yang Anda tuduhkan atau maksudkan, no. Saya sudah tidak berada di wilayah seperti itu dalam artian hanya bisa mengatakan GPD itu gini loh. Gini loh. Lalu tidak melakukan sesuatu gitu. Hanya bisa gini. Si Unyil juga bisa seperti itu. Aku nggak mau seperti si Unyil yang hanya bisa ngomong. Ngomong pun karena digerak-gerakkan oleh orang lain. No, orang Pantekosta lebih mulia dari si Unyil. Dan orang Pantekosta lebih mulia dari pewayangnya itu. Hanya bisa wayang itu kan bisa ngomong karena digerak-gerakin. Nah, sudah nggak waktunya. 2012 saya mulai menyadari apa sih kontribusi yang bisa dikerjakan, setidaknya tidak lewat organisasi, tapi saya sebagai orang Pantekosta, orang GPD. Lihat di 2012 saya menerbitkan banyak buku bersama teman-teman, saya bilang seorang Pantekosta itu kontribusi seperti itu. Serius, seperti itulah. Jadi tanpa harus duduk di organisasi, tanpa harus duduk di majelis wilayah dan yang lain. Bisa kok kalau memang you mau membuat sesuatu yang
yang ingin membangun sesuatu, ya bikinlah. Sudah tidak waktunya. Bukan berarti kita lepas dari kritik untuk memperbaiki, tidak loh. Saya pun percaya teman-teman bilang begini dalam rangka untuk mengkritisi supaya ada perbaikan. Tetapi karena terlalu asik, mulut kita berbuih-buih karena keasikan, ada kenikmatan tersendiri membicarakan hal-hal yang jelek itu. Ya memang seperti itu. Tetapi sampai kapan? Kan sudah waktunya untuk ya do something yang bikin sesuatu yang kecil. Walaupun saya hari ingin menjelaskan begini. Kita menjadi orang GPD sendiri itu sudah kontribusi pasif namanya. Misalnya gampang saja. Tapi mudah-mudahan Profesor Dr. Saerang yang di Unsrat bisa menghitung, Om ya, tolong dihitung cost ekonominya. Tapi yang konsumtif, misalnya loh ya. Perhatikan baik-baik, hanya organisasi GPD di seluruh dunia ini yang ada sarasehan, ada fellowship, apalah namanya, pertemuan-pertemuan setiap bulan itu, macam-macam. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, dan yang lain-lain. Berapa liter bensin Pertalite yang dihabiskan oleh pendeta GPDI setiap bulan itu untuk mobilitas sosialnya saja. Jadi kos mobilitas sosial GPDI itu dengan mengadakan pertemuan kewilayahan seperti Bali yang kemarin misalnya, berapa miliar, berapa triliun sudah kita habiskan orang per orang kalau diakumulasikan untuk mengadakan festival. Saya tidak mengatakan jeleknya organisasi di situ loh, bukan loh, jangan dipelintir loh ya. Tetapi dana yang dihabiskan untuk menggerakkan roda ekonomi negara itu besar. Besar. Nah, berapa ribu jumlah pendeta GPD sekarang? 20.000 kan? Atau berapa? Saya tidak menemukan data pastinya sekarang. Agak aneh memang di zaman digital sekarang, data akuratnya tidak bisa ditemukan. Kerjaannya teman-teman di Balitbang lo ya. Itu lihat itu kosnya dari Aceh sampai Papua, belum lagi luar negeri kan. Misalnya Zoom seminar dan yang lain, berapa? Triliunan rupiah setiap bulan kita donasikan secara tidak sadar untuk pergerakan ekonomi ini. Bisa dikatakan kalau organisasi GPD tidak melakukan sarasehan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada mobilitas sosial, pergerakan sosial, ya ada yang kurang dari pertumbuhan grafik ekonomi Indonesia. Itu ingin mengatakan bahwa kontribusi nilai ekonomis kita kepada social life, kepada cost ekonomi kehidupan itu besar. Tapi memang pasif, itu kan pembelanjaan namanya. Tapi karena kita berbelanja seperti itu, orang di luar kita kan, si penjual bensin kan dapat uang dia, untung 1.000, 2.000, 3.000 misalnya. Kan lo, itu berkat yang tidak pernah kita pikir. Bahwa itu, GPD itu enggak bisanya berdoa. No, you disuruh berkumpul berdoa pada saat sarasehan, pertemuan-pertemuan wilayah, itu saja. Itu sudah memberkati orang lain. Kan belum pernah dilihat seperti itu. Teman-teman kalau ilmunya cuma ilmu teologi, teks, ilmu tafsir, yang saya omong ini kan aneh. Tetapi kan real. Ya, karena ada ilmu ekonomi politik perkembangan kota yang saya mainkan untuk membicarakan itu. Otak saya sudah lari ke situ itu. Profesor Saerang nanti, pakar ekonomi kan ada di GPD itu. Di Unsrat, Samratulangi. Manado sana, kita orang-orang hebat, ada profesornya. Sehat-sehat ya Om, saya membaca disertasimu loh yang bagus itu. Saya jadikan contoh loh itu selalu untuk menulis makalah kayak gimana sih bikin pendahuluan. Lihat tuh. Saya ambilkan dulu bukunya sebentar. Nih. Ini bukunya nih, saya fotokopi loh Om. Ya kan, ini disertasi ini. Pendahuluannya cuma 1 halaman, itu bagus sekali itu. Ya kan, disertasi atau tulisan yang baik itu pendahuluannya sesingkat itu, bagus. Terheran-heran orang. Iyalah, biasanya you bikin pendahuluan 10 halaman. Tanya. Oke, jadi itu.